dengan mindset kuno seperti itu, dengan model Jurassic seperti itu, Tempo, Kompas, ataupun media besar lainnya, yakin saya dalam waktu 5-10 tahun Anda akan tenggelam. Saya jadi teringat ya, waktu pertama kali transportasi online muncul di Indonesia dan begitu banyak dari taksi termasuk ojek konvensional itu melakukan protes besar-besaran dan membangun narasi-narasi bahwa kendaraan atau transportasi online yang akan muncul ini akan membawa kehidupan yang buruk buat masyarakat Indonesia. Sampai demo loh mereka pada waktu itu dan terjadi pemukulan di mana-mana terhadap para pelaku transportasi online. Tapi lihat pada akhirnya, mau tidak mau teknologi dan zaman sudah berubah. Dan sekarang bahkan Bluebird pun akhirnya harus bergandengan dengan transportasi online. Ini adalah sebuah perubahan, sebuah disruption yang memang tidak bisa ditolak oleh banyak orang-orang yang bermain di teknologi seperti ini. Begitu juga di media cetak. Kalau kemudian banyak jurnalis atau bahkan dewan pers sendiri bilang bahwa buzzer-buzzer ini meresahkan, buat saya ini lebih kepada persaingan bisnis saja sih. Yang selama ini kue iklan itu banyak dimakan oleh para media-media yang mereka pesta pora di sana, mereka bisa mengembangkan perusahaannya melalui iklan-iklan di sana. Sekarang iklan terbagi nih dengan para influencer, dengan para YouTuber, bahkan juga dengan para buzzer. Yang biasanya mungkin dana-dana pemerintahan masuk kepada para media cetak, sekarang mungkin terbagi lagi nih kepada para influencer, kepada para buzzer. Jadi ini lebih kepada persaingan bisnis saja. Bagaimana para insan pers atau para perusahaan media cetak itu sendiri sekarang sedang melakukan framing busuk terhadap beberapa influencer yang bergerak di media sosial dan mereka dikatakan buzzer. Supaya apa? Dalam artian buat saya sih, media cetak atau yang sekarang menjadi media online, berusaha menjadi media online lah tepatnya, itu nggak siap dengan adanya disruption dan disrupsi teknologi ini. Dan mereka sekarang sedang panik, sedang resah bagaimana cara menyelamatkan perusahaan mereka. Gila, laporan yang gue dapat dari data yang ada itu ada 29 media cetak yang runtuh, yang bangkrut, yang tutup hanya gara-gara ada pergeseran dari cetak ke teknologi ini. Kebayang nggak? Sekarang media-media seperti Kompas, Tempo, dan segala macam yang dulu pernah berjaya udah mulai kempot-kempot nih. Apalagi model media sekarang sudah bukan lagi seperti media mainstream yang lama yang cetak. Sekarang semua orang bisa bikin media sendiri. 2045 TV ini sudah bisa bikin TV sendiri tanpa harus investasi ratusan miliar misalnya seperti televisi mainstream. Kan gila. Nah, ketika kemudian ini terjadi, yang bisa mereka lakukan dalam kepanikan itu adalah mencari kambing hitam. Buzzer. Ya salahkan orang-orang itu, bukan kemudian mereka mencoba beradaptasi dan mencoba lebih kreatif bagaimana bisa survive di era teknologi ini. Nah, ini juga saya pengen tanyakan, kenapa sih dituding buzzer cuma hanya pendukung Jokowi? Kenapa bukan pendukung yang lain, misalnya pendukung Anies kek, ya kan, atau pendukung siapa yang lain? Kenapa nggak dibilang buzzer? Jadi yang saya lihat itu sebenarnya karena sekarang ini kan pandangan orang bahwa Jokowi itu punya kekuasaan yang sangat lebih. Yang dulunya pelanga-pelongo ketika awal memimpin mereka tuding, sekarang menjadi rezim otoriter. Bayangin ya, dalam waktu berapa tahun itu bisa berubah pandangan mereka dari orang yang lemah tiba-tiba menjadi rezim yang sangat kuat sekali, yang tangan besi, yang bisa mematikan demokrasi. Orang-orang yang sering disebut sebagai pendukung Jokowi ini, termasuk saya misalnya, sebenarnya bukan mendukung sosok daripada seorang Jokowi saja, tetapi kita lebih mendukung simbol pemerintahan yang ada sekarang ini. Kebayang nggak kalau misalnya dibilang bahwa di istana itu sekarang banyak sekali PKI-nya, terus kemudian kita nggak ngomong, terus kemudian kita nggak bantah hoaxnya mereka, pada akhirnya kita biarkan. Yang terjadi lama-lama, hoax-hoax mereka atau fitnah mereka ini akan berganti menjadi sebuah kebenaran yang diyakini oleh orang awam bahwa di istana itu ada PKI.
Nah terus siapa yang mau mengcounter isu dan narasi-narasi seperti ini? Kalau bukan saya dan banyak teman-teman lainnya yang menganggap negara ini harus dijaga dari narasi-narasi sesat di media sosial. Nah kalau kemudian kita dianggap buzzer karena itu, ya saya sih oke-oke aja. Buzzer itu kan dari kata-kata buzz, ya kan? Atau dengung. Buzzer itu pendengung. Pendengung itu siapa sih kalau bukan lebah? Ya lebah itu kan nggak akan mengganggu kalau sarangnya nggak diganggu. Selama ada yang mengganggu pemerintahan, maka kami para lebah yang akan menyerang kalian. Dientup biar bengkak muka ya. Oh percaya sekali. Tapi itu bukan sesuatu yang buruk buat saya. Malah buat saya pemerintah itu adaptif dengan teknologi. Pemerintah tahu kok sekarang kalau kemudian gua dulu budget untuk pasang iklan untuk mengkomunikasikan program-program dan kebijakan pemerintah harus bayar berapa ratus miliar ke banyak media televisi dan media cetak yang kalau di TV itu per detik itu adalah sekian juta, sekian puluh juta, bahkan bisa sampai sekian ratus juta. Berapa ratus miliar mereka harus bayar. Kalau 90 miliar itu berarti pemerintah mampu menganggarkan secara efektif budget komunikasi terhadap program-program dan kebijakan-kebijakannya. Kecil 90 miliar itu disalurkan kemana? Ya kepada orang-orang yang lebih efektif. Kayak gini lah misalnya, pariwisata. Daripada gua harus bayar 30 miliar ke stasiun televisi yang mengiklankan pariwisata untuk sebuah daerah yang memang harus diiklankan misalnya. Belum lagi budget produksinya, belum lagi biaya tayangnya. Berapa ratus miliar gua harus anggarkan ke stasiun televisi itu. Belum tentu ada yang nonton lagi, karena orang sekarang sudah nggak nonton televisi. Yang mendingan gua kasih ke Raffi Ahmad. Ya, Raffi, ini 1 miliar nih, lu jalan-jalannya ke Bali. Ya kan, nanti promokan ya di IG lu yang punya 30 juta follower misalnya, kan lebih efektif. Jadi bukan sesuatu yang buruk kalau pemerintah menganggarkan dana untuk para buzzer atau influencer itu, karena itu berarti pemerintah sudah mulai adaptif terhadap teknologi yang ada sekarang. Sudah bukan zamannya media mainstream atau media online sekarang ini. Sekarang sudah zamannya media sosial. Yang nggak siap terhadap kebijakan pemerintah ini, ya para media-media sekarang sudah kehilangan kue-kuenya. Karena kehilangan itulah mereka menganggap para orang-orang di media sosial ini sebagai musuh besarnya mereka. Padahal ya jangan sampai kalau suatu saat mereka juga akan merekrut para influencer ini atau para buzzer ini ke tempatnya mereka hanya untuk bertahan. Ya seperti Bluebird sama Gojek lah. Ya kalau dibilang kampanye sebenarnya nggak ada hubungannya sama APBN. Itu juga tudingan yang aneh buat saya. Di mana-mana semua kampanye juga begitu. Kalau kemudian Abu Janda misalnya datang dan dia melakukan kegiatan untuk menaikkan nama Jokowi dan kemudian dia mendapatkan uang transportasi, it's okay buat saya. Ya kan? Daripada kemudian Abu Janda dibayar oleh kelompok sebelah, kan bisa-bisa kalah. Wajar aja lah. PKS juga bahkan ada di media. Mereka pernah bilang tahun 2014 kalau nggak salah bahwa mereka akan mengerahkan 500 kadernya untuk perang di Twitter dan media sosial lainnya. Itu buzzer bukan? Buzzer tuh. Bahwa PKS juga melakukan yang sama. Jangan munafik lah. PKS kadang-kadang antara apa yang keluar dengan apa yang mereka lakukan di belakang itu berbeda sekali. Pada intinya gini lah, apapun yang keluar dari PKS saya udah gak percaya dan saya wajib tidak percaya. Karena mereka melakukan hal yang sama, cuman karena mereka munafik, mereka mengatakan bahwa mereka suci dan jujur daripada orang-orang yang menjadi lawannya. Itu aja. Namanya akun anonim, ya. Kredibilitasnya kan patut dipertanyakan. Kalau orang di belakang akun itu sendiri tidak muncul, ya berarti kita harus bertanya dia siapa, integritas dan kredibilitasnya itu seperti apa. Jangan-jangan dia punya agenda yang berbeda. Kalau kredibilitas terhadap dirinya sendiri meragukan, ya berarti informasinya juga jangan kita terima mentah-mentah. Kan kita punya akal, kan kita bisa memfilter mana informasi yang masuk, apakah ini benar atau salah.
Ya, jadi melihat media sosial itu kan nggak pakai kacamata kuda. Semua yang ditelan mentah-mentah itu adalah semua yang paling benar atau semuanya salah, kan nggak begitu juga. Kita tuh diajarkan secara dewasa melihat banyak informasi di depan kita. Kalau dia sudah akun anonim, nggak ketahuan siapa orang di belakangnya, ya ambil saja dan periksa apakah informasi yang didapatkan benar atau salah. Ya kalau kemudian salah ya buang, atau tidak percaya dia sekalian, itu lebih enak buat saya. Tapi kalau kemudian yang menyampaikan adalah orang yang jelas, profilnya jelas, orangnya jelas, bahkan pendidikannya jelas misalnya, ya bisa diambil. Ya, ngapain kita resah dengan akun-akun anonim yang ada kan gitu kan. Kalau memang dia tidak bisa dipercaya, ya sudah nggak usah dipercaya, nggak usah diributkan juga keberadaannya. Buat apa? Inilah yang saya bilang ya, media online atau media yang berlindung di bawah Dewan Pers ini kadang-kadang banyak munafiknya sungguh. Ya, mereka bilang memusuhi para buzzer, ya, mereka bilang bahwa buzzer perusak bangsa, mereka bilang bahwa buzzer itu meresahkan kehidupan sosial. Toh mereka juga hidup dari para buzzer. Cuitan saya itu banyak diambil para media-media online dan di-framing oleh mereka dengan judul yang membuat orang untuk masuk ke dalam, karena buat media-media online itu mungkin nama saya bisa dijual. Ditambah dengan clickbait, traffic di tulisannya kemudian menjadi tinggi. Dalam artiannya para media-media online itu juga mencari uang dari keberadaan saya sebagai orang yang mereka anggap sebagai buzzer. Saya nggak terima apa-apa. Semua cuitan itu gratis dan mereka bisa mengkapitalisasinya, memonetisasinya, dan mereka mendapatkan keuntungan dari itu. Terus masih bilang saya buzzer, masih bilang saya merasakan kehidupan sosial, sedangkan Anda mendapatkan keuntungan dari semua itu. Apa yang harus saya sebut lagi kalau bukan munafik namanya? Udahlah, dalam situasi seperti ini, dalam disrupsi teknologi ini, ketika Anda kemudian mengambil posisi sebagai musuh, Anda pasti akan kalah. Yang bisa kita lakukan sekarang itulah bergandeng tangan bahwa ini media sudah berubah semuanya. Dari kekuatan sebuah korporasi menjadi terpecah kecil-kecil menjadi akun-akun pribadi. Nggak bisa Anda lakukan perusahaan-perusahaan yang dulu pernah jaya terus kemudian memusuhi situasi yang ada. Ya gandeng tanganlah para buzzer-buzzer yang Anda sebut buzzer ya. Gandeng tanganlah para influencer, kan itu juga buat keuntungan Anda. Jangan Anda memanfaatkan mereka demi keuntungan Anda pribadi dengan mengambil cuitan mereka secara gratis, tetapi di luaran Anda memaki-maki mereka sebagai orang yang meresahkan atau ingin menghancurkan kehidupan negeri ini. Berarti kan Anda makan dari bangkainya para buzzer sebenarnya. Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang mereka sering oposisi sering sebutkan bahwa pemerintah menganggarkan dana 90 miliar untuk para buzzer atau para influencer. Sebenarnya pemerintah sudah mengajarkan kepada para media online atau media mainstream itu untuk adaptif dengan teknologi. Ya, jangan lagi Anda berpikiran lama. Sekarang situasi sudah baru. Nah, pemerintah yang sebenarnya birokrat, yang sebenarnya lebih kaku daripada para media-media yang notabene adalah perusahaan swasta, itu bisa berpikir adaptif dengan teknologi. Kenapa perusahaan swasta kok tidak bisa? Jadi para media-media online, sebelum Anda tenggelam, sebelum Anda hancur karena Anda tidak bisa beradaptasi dengan situasi, mulailah berpikir dengan kreatif. Bagaimana cara gue bisa survive di situasi seperti ini? Gak perlu lagi lah ribut-ribut seperti itu tadi contohnya para demo dari taksi dan ojek konvensional yang takut terhadap datangnya taksi online atau transportasi online. Pada akhirnya juga mau berantem seperti apa? Akhirnya kan juga gabung membuat sebuah kekuatan bersama. Teknologi ini ada sekarang ini untuk memudahkan kita bersama-sama untuk bisa menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Nggak perlu ada saling musuh-musuhan atau lagi membangun konsep buzzer dan segala macam hanya Anda untuk bertahan. Nggak akan Anda bertahan, percayalah. Selama Anda masih berpikir dengan mindset kuno seperti itu, dengan model Jurassic seperti itu, Tempo, Kompas, ataupun media besar lainnya, yakin saya dalam waktu 5-10 tahun Anda akan tenggelam. Beradaptasi atau Anda mati. Gaspol.